Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku yang beriman, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ajaran Islam tentang etika dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama yang luas dan komprehensif menyediakan panduan moral dan nilai-nilai yang bertujuan untuk membimbing umat muslim dalam menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Dalam Islam, etika bukanlah sekadar aturan-aturan yang kaku, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang mendalam dan prinsip-prinsip moral yang melekat dalam hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Dalam konteks ini, nilai-nilai etika Islam meliputi kasih sayang, kejujuran, keadilan, kesabaran, tolong-menolong, dan sikap rendah hati. Dalam setiap nilai etika ini, terdapat panduan yang memberikan arahan tentang bagaimana menghadapi situasi dan berinteraksi dengan orang lain secara adil, baik, dan penuh kasih. Dengan memahami ajaran Islam tentang etika, diharapkan kita dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama, membentuk karakter yang baik, serta memperkuat hubungan sosial yang harmonis. Teruslah membaca, dan mari kita menjelajahi nilai-nilai etika dalam Islam untuk mewujudkan kehidupan yang bermakna dan berkah. Dalam konten ini, kita akan membahas secara mendalam nilai-nilai etika dalam Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menggali makna dan pentingnya kasih sayang, rahmah dalam Islam. Bagaimana kasih sayang dapat diperluas kepada semua makhluk ciptaan Allah, serta bagaimana mengimplementasikan kasih sayang dalam interaksi sosial kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari kejujuran, siddiq, sebagai prinsip penting dalam Islam. Kita akan menjelaskan mengapa kejujuran dianggap sebagai landasan integritas dan keadilan dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Selain itu, kita akan menggali konsep keadilan, adil, dalam Islam. Bagaimana ajaran Islam mendorong kita untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum, pemerintahan, dan interaksi sosial. Kesabaran juga akan menjadi fokus dalam konten ini. Kita akan membahas arti kesabaran dalam Islam, bagaimana kesabaran membantu kita menghadapi ujian hidup, dan cara mengembangkan ketenangan dan kestabilan emosional melalui kesabaran. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya tolong-menolong, ta'awun, dalam Islam. Bagaimana Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama manusia dalam kebaikan. Kita akan menjelajahi cara-cara konkretnya dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada orang lain. Terakhir, kita akan menjelajahi sikap rendah hati, tawadu, dalam Islam. Kita akan memahami arti sikap rendah hati, mengapa rendah hati penting dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta bagaimana mengembangkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yuk disimak penjelasannya sampai selesai. Kasih sayang, rahmah. Kasih sayang, rahmah adalah nilai sentral dalam ajaran Islam yang meliputi perasaan pengertian, perhatian, pengampunan, dan belas kasihan terhadap sesama manusia, makhluk hidup lainnya, serta alam semesta. Dalam konteks Islam, kasih sayang dianggap sebagai atribut Allah yang terbesar dan terpanjang. Beberapa aspek penting dari kasih sayang dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Pengertian. Kasih sayang dalam Islam mencakup sikap memahami perasaan, kebutuhan, dan situasi orang lain.
Muslim diajarkan untuk berusaha memahami perspektif orang lain dan menjauhkan diri dari sikap prasangka atau mengvonis tanpa pengetahuan yang memadai. 2. Perhatian. Kasih sayang dalam Islam juga mengandung sikap perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan dan kebutuhan orang lain. Muslim diharapkan untuk merespon dan membantu ketika orang lain membutuhkan bantuan, memberikan dukungan moral, dan menunjukkan kehadiran yang empati dalam kehidupan sesama. 3. Pengampunan. Kasih sayang dalam Islam mencakup sikap pengampunan terhadap kesalahan dan kesalahan orang lain. Muslim diajarkan untuk memaafkan orang lain dan menghilangkan dendam atau kebencian dalam hati mereka. Pengampunan dipandang sebagai wujud kemuliaan hati dan merupakan tindakan yang dianugerahi pahala oleh Allah. 4. Belas kasihan. Kasih sayang dalam Islam juga melibatkan belas kasihan yang mendalam terhadap makhluk hidup lainnya, termasuk hewan dan alam semesta. Muslim diajarkan untuk berperilaku baik terhadap semua ciptaan Allah, menjaga kelestarian alam, serta membantu dan melindungi makhluk yang membutuhkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan mengasihani orang yang tidak mengasihani manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kasih sayang dalam Islam dilihat sebagai pondasi dalam membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dan alam semesta secara keseluruhan. Hal ini juga mencerminkan kehadiran Allah yang penuh kasih sayang dan menjadi teladan bagi umat Muslim dalam berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Kejujuran. Kejujuran atau sidik adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Muslim diperintahkan untuk selalu berbicara jujur dan menghindari kebohongan dalam segala aspek kehidupan. Kejujuran dalam Islam mencakup beberapa aspek yang meliputi: 1. Berbicara jujur. Muslim diajarkan untuk berbicara dengan kejujuran dan kebenaran. Mereka diperintahkan untuk tidak berdusta, menghindari omong kosong, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah. Kejujuran dalam perkataan mencakup mengatakan yang benar, tidak memanipulasi fakta, serta menjaga janji dan komitmen yang telah dibuat. 2. Adil dalam tindakan. Kejujuran dalam Islam juga mencakup keadilan dalam segala tindakan. Muslim diharapkan untuk bertindak adil dalam hubungan sosial, hukum, bisnis, dan semua aspek kehidupan lainnya. 3. Berpegang teguh pada kebenaran. Muslim diajarkan untuk berpegang teguh pada kebenaran dan menghindari sikap licik atau manipulatif. Mereka diperintahkan untuk mengutamakan kebenaran dalam segala situasi, bahkan jika itu sulit atau tidak menguntungkan secara pribadi. Berpegang teguh pada kebenaran juga mencakup tidak menyembunyikan kebenaran atau menyimpang dari prinsip-prinsip yang benar. 4. Tidak menipu atau memanipulasi. Islam melarang tindakan penipuan, tipu muslihat, dan manipulasi yang merugikan orang lain. Muslim diperintahkan untuk tidak mengambil keuntungan dari ketidakjujuran atau mengambil yang bukan hak mereka dengan cara yang tidak adil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berbicaralah dengan kejujuran walaupun pahit. Hadis riwayat Ahmad. Kejujuran dalam Islam merupakan kualitas yang sangat dihargai dan dianggap sebagai landasan integritas dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan kejujuran, umat Muslim diharapkan dapat menjaga kepercayaan, membangun hubungan yang kokoh, dan memberikan contoh yang baik dalam masyarakat. Keadilan. Keadilan adalah nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Muslim diajarkan untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun dalam sistem hukum.
Beberapa aspek penting dari keadilan dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Perlakuan adil. Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang suku, ras, agama, atau status sosial. Muslim diperintahkan untuk tidak memihak secara tidak adil, tidak mendiskriminasi, dan tidak memberikan preferensi yang tidak adil kepada siapapun. Keadilan dalam perlakuan melibatkan kesetaraan hak dan perlindungan bagi semua orang. 2. Pengaturan sosial yang adil. Islam mendorong pembentukan masyarakat yang adil, di mana kepentingan semua anggota dihormati dan diperhatikan. Muslim diharapkan untuk berkontribusi dalam membangun sistem sosial yang adil, menghindari eksploitasi, dan bekerja untuk kesejahteraan bersama. Keadilan sosial juga mencakup upaya memerangi ketidakadilan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. 3. Keadilan dalam sistem hukum. Islam menekankan pentingnya sistem hukum yang adil dan setara untuk semua individu. Muslim diperintahkan untuk mematuhi hukum yang berlaku, serta mendukung sistem peradilan yang objektif dan tidak memihak. Hukum harus diterapkan secara adil tanpa ada diskriminasi dan korupsi. 4. Tanggung jawab pemimpin. Pemimpin dalam Islam diharapkan untuk bertindak secara adil dan memimpin dengan keadilan. Mereka harus menjalankan tanggung jawab mereka untuk memberikan keadilan kepada semua warga negara, melindungi hak-hak mereka, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Kepemimpinan yang adil merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu dan Bapa kalian adalah satu. Kalian semua adalah keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab dan tidak ada kelebihan non-Arab atas orang Arab kecuali dengan takwa." Hadis riwayat Ahmad. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim diharapkan dapat membangun masyarakat yang harmonis, meredakan konflik, dan menjamin hak asasi manusia untuk semua individu. Keadilan merupakan nilai inti dalam Islam yang mendorong kehidupan yang adil dan seimbang bagi semua. Kesabaran. Kesabaran adalah nilai yang penting dalam ajaran Islam. Muslim diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan, ujian, dan kesulitan hidup. Kesabaran dalam Islam meliputi beberapa aspek yang diantaranya sebagai berikut. 1. Menghadapi kesulitan. Kesabaran dalam Islam mencakup kemampuan untuk tetap tenang dan tabah dalam menghadapi kesulitan hidup. Muslim diajarkan untuk tidak putus asa atau terjebak dalam keputusasaan ketika menghadapi tantangan. Mereka diperintahkan untuk menjaga kesabaran dan menghadapi kesulitan dengan penuh ketenangan, mengandalkan Allah, dan mencari solusi yang baik. 2. Mengendalikan emosi negatif. Kesabaran juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, kegelisahan, atau kecewa. Muslim diajarkan untuk tidak meluapkan emosi secara negatif atau merusak, tetapi menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi sulit. Mereka diharapkan untuk mengekspresikan emosi dengan cara yang baik dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. 3. Menahan diri dari tindakan negatif. Kesabaran dalam Islam juga mencakup menahan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Muslim diperintahkan untuk menjauhi perilaku yang merusak seperti kekerasan, kecurangan, atau perilaku tidak bermoral. Mereka diharapkan untuk bertindak dengan penuh kesabaran, keadilan, dan kebaikan meskipun dihadapkan pada godaan atau tekanan. 5.
sabar dalam ibadah. Kesabaran juga berhubungan dengan ibadah dalam Islam. Muslim diajarkan untuk bersabar dalam menjalankan kewajiban agama seperti melaksanakan sholat, berpuasa, dan melaksanakan amal kebajikan lainnya. Mereka diingatkan untuk tetap konsisten dan tidak mudah putus asa dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang bersabar itu seperti sebuah tumbuhan yang berakar kuat dan teguh, sedangkan angin ribut datang menyerangnya, maka tidak dapat merontokkannya. Begitu pula dengan orang-orang yang bersabar, tidak dapat dirontokkan oleh fitnah dan gangguan syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Kesabaran dalam Islam dipandang sebagai sifat yang mulia dan dihargai oleh Allah. Dengan mengamalkan kesabaran, umat Muslim diharapkan dapat mengatasi cobaan hidup, memperkuat iman, dan mencapai kedamaian dalam menghadapi tantangan. Kesabaran juga membantu dalam menjaga stabilitas emosional, membangun hubungan yang harmonis, dan mencapai pertumbuhan pribadi yang positif dalam kerangka ajaran Islam. Tolong-menolong, ta'awun. Tolong-menolong adalah nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Muslim diajarkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan. Prinsip tolong-menolong dalam Islam melibatkan beberapa aspek yang meliputi sebagai berikut. 1. Membantu sesama dalam kebutuhan. Muslim diajarkan untuk membantu sesama dalam kebutuhan mereka, baik itu dalam hal material maupun emosional. Mereka diharapkan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti memberi makan orang lapar, memberikan tempat tinggal bagi yang tak memiliki, memberikan dukungan kepada yang sedang kesulitan, dan sebagainya. Islam memandang ini sebagai bentuk ibadah yang penting. 2. Peduli terhadap masalah orang lain. Islam mendorong umatnya untuk menjadi peduli terhadap masalah dan penderitaan orang lain. Muslim diharapkan untuk memperhatikan dan merespon kebutuhan orang lain dengan penuh empati. Mereka diingatkan untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mengambil peran aktif dalam membantu dan mendukung sesama. 3. Membentuk komunitas yang saling mendukung. Islam menekankan pentingnya membentuk komunitas yang saling mendukung dan peduli. Muslim diajarkan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung antara satu sama lain. Hal ini mencakup berbagi kegembiraan, merayakan kesuksesan bersama, serta saling memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi kesulitan. 4. Pemberdayaan dan solidaritas. Islam juga mendorong pemberdayaan dan solidaritas dalam tolong-menolong. Muslim diharapkan untuk tidak hanya memberikan bantuan sekadar memberi, tetapi juga untuk membantu orang lain agar dapat mandiri dan berkembang. Islam mendorong adanya keterlibatan aktif dalam program-program sosial, inisiatif pemberdayaan ekonomi, dan usaha-usaha untuk memperkuat komunitas secara keseluruhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu saudaranya dalam suatu kebutuhan, maka Allah akan membantu dia dalam kebutuhannya. Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan meringankan beban baginya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Tolong-menolong dalam Islam bukan hanya tentang memberikan bantuan dalam situasi darurat, tetapi juga menjadi bagian dari sikap hidup sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip ini, umat Muslim diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang saling peduli, saling mendukung, dan membangun kebaikan bersama. Sikap rendah hati, tawadu. Sikap rendah hati adalah nilai
yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Muslim diajarkan untuk mengakui kelemahan diri sendiri, menghargai kontribusi orang lain, dan menjauhi sikap kesombongan. Beberapa aspek penting dari sikap rendah hati dalam Islam meliputi diantaranya sebagai berikut. 1. Mengakui kelemahan diri. Muslim diajarkan untuk mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Mereka diingatkan bahwa hanya Allah yang sempurna, sementara manusia rentan melakukan kesalahan dan memiliki kekurangan. Dalam mengembangkan sikap rendah hati, Muslim diharapkan untuk tidak membesar-besarkan diri sendiri, tetapi mengakui bahwa mereka adalah hamba Allah yang butuh belas kasihan dan petunjuknya. 2. Menghargai kontribusi orang lain. Sikap rendah hati juga mencakup penghormatan dan penghargaan terhadap kontribusi orang lain. Muslim diajarkan untuk mengakui keberhasilan, keahlian, dan pencapaian orang lain tanpa merasa iri atau merendahkan mereka. Mereka diharapkan untuk menjalin hubungan yang saling menghormati dan mendukung antara satu sama lain, serta mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai dan peran yang penting dalam masyarakat. 3. Menghindari kesombongan. Islam melarang sikap kesombongan dan arogansi. Muslim diperintahkan untuk menjauhi sikap sombong yang meremehkan orang lain atau merasa lebih baik daripada mereka. Mereka diingatkan bahwa semua kelebihan yang dimiliki hanyalah anugerah dari Allah dan karenanya tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain atau memperlihatkan superioritas yang tidak seharusnya. 4. Penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah. Sikap rendah hati juga mencakup penghormatan terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Muslim diajarkan untuk menjaga dan merawat alam semesta serta menghormati hewan dan lingkungan hidup. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Dengan mengamalkan sikap rendah hati, umat Muslim diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis, menjaga kerendahan hati dalam berinteraksi dengan sesama, serta memperoleh ridho dan berkah dari Allah. Sikap rendah hati juga membantu dalam mengatasi sikap egois, mempromosikan kerjasama, dan memperkuat ikatan sosial dalam kerangka ajaran Islam. Dengan mengeksplorasi nilai-nilai etika dalam Islam, diharapkan kita dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam tindakan kita sehari-hari, menciptakan harmoni, keadilan, dan kebaikan dalam kehidupan kita, serta memperoleh keberkahan dari Allah. Mari kita terus membaca dan memahami ajaran Islam tentang etika untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita dan hubungan dengan sesama manusia. Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai etika dalam Islam, diharapkan kita dapat menjalani kehidupan yang berlandaskan prinsip-prinsip moral yang kuat, menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan memperoleh keberkahan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, nilai-nilai etika dalam Islam mencakup kasih sayang, kejujuran, keadilan, kesabaran, tolong-menolong, dan sikap rendah hati. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku umat Muslim. Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ini, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan yang baik, bermakna, dan sejalan dengan ajaran agama. Kasih sayang mengajarkan kita untuk memperluas kebaikan kepada semua makhluk Allah, sementara kejujuran menjadi landasan integritas dan keadilan. Kesabaran membantu kita menghadapi ujian hidup dengan ketenangan dan kestabilan emosional. Tolong-menolong mendorong kita untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama manusia, menciptakan komunitas yang kuat dan harmonis. Sikap rendah hati mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati orang lain sambil mengakui kelemahan diri sendiri.
Penerapan nilai-nilai etika ini membantu menciptakan hubungan yang harmonis dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Dengan mengamalkan nilai-nilai etika dalam Islam, umat Muslim dapat memainkan peran positif dalam masyarakat dan memberikan kontribusi yang baik bagi dunia. Nilai-nilai ini membimbing kita dalam menjalani kehidupan yang adil, penuh kasih sayang, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral. Mari kita terus memperdalam pemahaman kita tentang nilai-nilai etika dalam Islam dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan itu, kita dapat membangun kehidupan yang baik, mencapai kesejahteraan spiritual, dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan motivasi dan bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang menonton maupun yang kreatornya. Karena manusia itu sering luput dari kesalahan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dan kekurangan informasi, mohon dikasih saran di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.